Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengikuti rapat tingkat menteri atau RTM dalam persiapan menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Rapat kali ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno. Ia meminta seluruh jajaran memastikan kelancaran mobilitas masyarakat berjalan dengan lancar dan aman. Berdasarkan data Kementerian BUMN, diperkirakan penggunaan moda transportasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Puncak arus liburan juga diperkirakan jatuh pada H-6 atau 19 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik pada H+4 atau 6 Januari 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diwakilkan Sekretaris Utama BNPB Rustian, dan jajaran instansi terkait lainnya. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, kembali ke Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 24 November 2024. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB mendampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi terdampak. Tiba di Kabupaten Flores Timur, rombongan memulai kegiatan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Agenda rombongan kerja dilanjutkan dengan meninjau gudang logistik di Gedung Olahraga Larantuka. Di tempat ini, Pratikno mengecek ketersediaan stok logistik baik peralatan dan permakanan untuk kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kegiatan kunjungan kerja rombongan Menko PMK dan Kepala BNPB berlanjut dengan tinjauan ke pos pengungsian Lewolaga. Selain memeriksa fasilitas yang ada di pos pengungsian, rombongan menyempatkan berdialog dengan warga terdampak yang saat ini terpaksa tinggal di pengungsian. Kegiatan rombongan ditutup dengan tinjauan ke lokasi pembangunan hunian sementara atau Huntara, serta ke lokasi relokasi pembangunan hunian tetap. Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Basarnas Kusworo, dan Kepala PVMBG Hadi Wijaya. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan membangun kembali rumah warga yang terbakar akibat konflik sosial di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, usai mengunjungi sekaligus berdialog dengan warga di Desa Bugalima, Flores Timur, bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pada Senin 25 November 2024. Konflik sosial yang mengakibatkan kerusakan sebanyak 52 rumah, 2 orang meninggal dunia, dan 4 orang luka-luka itu telah disikapi serius oleh pemerintah melalui rapat tingkat menteri pada 20 November 2024 lalu. Dalam rapat tersebut, konflik ini ditetapkan sebagai kondisi keadaan tertentu yang memungkinkan penanganannya dapat dibiayai oleh BNPB kendati bukan bencana alam.
Sebagai tindak lanjut, hasil pertemuan juga telah disampaikan kepada Presiden melalui surat resmi untuk memperoleh persetujuan keputusan Presiden. Kepala BNPB juga menyebut akan membangun sebanyak 52 rumah yang diharapkan akan rampung pengerjaannya secepat mungkin, terutama saat momentum perayaan Natal mengingat mayoritas warga yang terdampak beragama Katolik. Selain itu, BNPB bersama BPBD juga akan mendorong pemenuhan kebutuhan dasar selama para warga terdampak mengungsi di rumah kerabat atau tetangga. BNPB turut berkontribusi menjaga ekosistem alam, khususnya di laut, dengan melaksanakan kegiatan transplantasi terumbu karang di kawasan konservasi terumbu karang Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada Selasa 26 November 2024. Kegiatan transplantasi terumbu karang ini berkolaborasi dengan komunitas pecinta lingkungan Bergiat untuk Nusa. Kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana alam, khususnya di laut maupun kerusakan ekosistem laut dan lingkungan. Kepala BNPB yang diwakili oleh tenaga ahli Maijen TNI Purnawirawan Fajar Setiawan berharap keterjagaan ekosistem laut dapat membawa manfaat untuk masyarakat sekitar, khususnya bagi mereka yang bermata pencaharian nelayan. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan kembali mengikuti pelatihan Crisis Communication Social Media Strategy for Disaster Management yang diselenggarakan oleh ASEAN Humanitarian Assistance Center atau AHA Center pada 26 hingga 29 November 2024. Pelatihan yang diselenggarakan di Ho Chi Minh City, Vietnam ini berfokus pada strategi penggunaan sosial media untuk diseminasi informasi kebencanaan. Pelatihan diikuti oleh 31 peserta perwakilan dari Lembaga Penanggulangan Bencana dari negara-negara ASEAN, ASEAN Sekretariat, dan AHA Center. Pada pelatihan ini, peserta dibekali dengan berbagai materi seperti strategi penggunaan sosial media pada fase kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan bencana. Selain itu, penggunaan teknologi AI juga diperkenalkan pada pelatihan ini. Sama seperti pelatihan sebelumnya yang dilangsungkan di Bangkok, trainers yang didatangkan merupakan para ahli komunikasi dari Monash University. Pelatihan ini diharapkan dapat menyempurnakan dan meningkatkan rencana dan strategi komunikasi yang telah dimiliki atau dibangun oleh Badan Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan hubungan kerja yang efektif antara Badan Penanggulangan Bencana di wilayah ASEAN. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rita Indrayani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.